Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Ida pada pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, globalisasi, subtema yang kedua yaitu globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, sebelum kita awali, kita lafalkan dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah siap? Are you ready? Muatan pelajaran dan materi hari ini. 1. Bahasa Indonesia mengenai menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Kemudian ada IPS tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Dan yang ketiga ada IPA mengenai cara-cara menghemat energi listrik. Kemudian ada materi PPKN mengenai usaha dalam keberagaman kegiatan ekonomi, dan ada materi SPDP mengenai syarat poster yang baik. Baiklah, yang pertama kita akan pelajari yaitu mengenai bagaimana cara menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Untuk dapat menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan, yang pertama kalian harus 1. Dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Kemudian yang kedua, catatlah informasi penting dari teks tersebut. Kemudian yang ketiga, kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Selanjutnya, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Dan yang terakhir, sampaikan secara lisan kepada teman-teman kalian. Kalian sudah paham langkah-langkah atau cara-cara menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan? Baiklah, sekarang coba kalian temukan informasi penting dari paragraf berikut. Ustazah akan bacakan sebuah paragraf, kemudian kalian mendengarkan dan catat hal-hal yang penting. Kemudian temukan informasi penting dari paragraf berikut ini. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Coba kalian temukan informasi penting dari teks bacaan tersebut, kemudian tulis atau catat di buku tulis kalian. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Salah satu contohnya adalah dengan adanya APSC atau ASEAN Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuannya adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Contoh lainnya adalah menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagaimana proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik kemudian sampai ke rumah-rumah atau perkantoran. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara-cara menghemat energi listrik. Kalian bisa menyebutkan contohnya? Baiklah, kita akan mempelajari bersama-sama. Contoh cara menghemat energi listrik diantaranya yaitu membatasi waktu menonton televisi. Kemudian contoh lainnya yaitu kalian bisa mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk.
Mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan juga merupakan cara-cara menghemat energi listrik. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Jika sudah penuh, langsung saja dicabut dari stop kontak. Kalian bisa mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Contoh lainnya yaitu mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Itu tadi contoh cara-cara menghemat energi listrik yang bisa kalian praktikkan atau kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Sekarang kita akan belajar mengenai usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagaimana sikap kalian terhadap keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kalian. Usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi diantaranya, keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Contoh potensi yang bisa dikembangkan adalah salah satunya potensi menggambar yang dimiliki dapat mengantarkan seorang menjadi perancang pakaian yang terkenal. Ada yang mempunyai hobi menggambar? Ayo belajar mengenai syarat poster yang baik. Apa saja syarat poster yang baik? 1. Tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Yang kedua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. 1. Jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Yang ketiga, gambar yang dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Yang keempat, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Kalian sudah paham mengenai poster? Apakah kalian sudah mempraktikannya di rumah masing-masing? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.